Surabaya selalu punya cara menenangkan hati yang remuk, meski malam-malamnya kadang lebih sunyi dari suara yang ingin kuucapkan. Malam itu, ketika hujan baru saja berhenti dan aroma tanah basah masih menempel di hidungku, aku turun ke garasi hanya untuk mencari sedikit ketenangan dari rumah besar di Bukit Darmo Golf ini, yang terasa terlalu ramai oleh kekosonganku sendiri. Sejak Abirama meninggal 7 tahun lalu, rumah ini seperti bangunan megah yang kehilangan pusat gravitasi, dan aku, perempuan 40 tahun yang seharusnya kuat, semakin sering menghindar dari ruang-ruang yang dindingnya tersisa kenangan dari Abirama. Di sanalah aku melihatnya pertama kali sebagai lebih dari sekadar sopir. Wisnu Basudewo, pemuda 23 tahun yang masih menggosok kap mesin Toyota Land Cruiser kesayangan almarhum suamiku. Cahaya lampu garasi jatuh pada garis wajahnya, membuatnya tampak seperti seseorang yang tidak sengaja dibentuk oleh malam itu sendiri. Ketika ia menoleh dan tersenyum sopan, ada sesuatu yang bergerak dalam diriku, sesuatu yang sudah lama padam, namun malam itu seperti dibangunkan lembut dari tidur panjangnya. Kendati tatapannya hanya sebentar bertemu dengan mataku, namun rasanya lebih lama daripada 7 tahun kesendirianku. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunduk dengan hormat, tapi diam-diam aku tahu malam itu telah mencatat awal dari sesuatu yang kelak tak bisa kucegah. Aku mengajaknya berbicara sekadar basa-basi, menanyakan apakah ia sudah makan malam, bagaimana kondisi Land Cruiser tersebut, apa ia masih nyaman bekerja di rumah ini. Pertanyaan-pertanyaan kaku yang entah mengapa justru membuat suasana menjadi lebih akrab. Wisnu menjawab pelan, memilih kata-kata dengan hati-hati seperti seorang pria yang menyadari batas antara profesionalisme dan perasaan, namun tak ingin terlihat menjauh sama sekali. Aku mendengarnya dengan penuh perhatian, mungkin terlalu penuh. Seolah ada kebutuhan baru yang berusaha kutolak, namun makin tumbuh dengan setiap suara yang keluar dari bibirnya. Kami bicara lama, lebih lama daripada seharusnya seorang majikan dan sopir, yang saling menatap di garasi larut malam. Ketika ia tertawa kecil mendengar keluhanku soal para sosialita yang menjemukan, ada letupan kecil dalam dadaku. Ia tidak menggampangkan, tidak menghakimi, hanya mendengarkan. Baru kali itu aku merasa didengar bukan sebagai janda kaya, bukan sebagai pemilik bisnis perhiasan, bukan sebagai wanita yang seharusnya terlihat kuat, melainkan sebagai Kara, perempuan yang masih ingin merasa hidup. Percakapan itu berakhir ketika jarum jam hampir menyentuh tengah malam. Hujan kembali turun perlahan, membasahi atap garasi seperti suara rahasia yang sengaja disembunyikan Tuhan. Aku berpamitan dan melangkah menuju pintu rumah, namun sebelum menutupnya, aku sempat menoleh. Wisnu masih berdiri di sana, memandangku dengan tatapan yang terlalu dalam untuk seorang sopir. Namun ia menunduk cepat, seolah takut ketahuan sedang melihat sesuatu yang tak pantas. Aku memejamkan mata sejenak, sadar bahwa batas pertama telah runtuh, bukan antara aku dan Wisnu, tetapi antara diriku dan kesepian yang selama ini kupeluk. Aku belum tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tapi untuk pertama kali dalam 7 tahun, aku menutup pintu garasi dengan hati yang tidak lagi beku. Sejak malam pertemuan di garasi itu, hari-hariku terasa berubah tanpa aku benar-benar menyadarinya. Rumah ini masih sama, berhalaman luas, penuh perhiasan imitasi di etalase pameran, dan lorong-lorong panjang yang mengingatkanku pada masa ketika Abirama masih hidup. Namun ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat langkahku terasa tak lagi berat, sesuatu yang sulit kuakui, bahwa aku mulai menunggu suara langkah Wisnu di pagi hari, atau aroma sabun mandinya yang samar setiap kali lewat di ujung lorong. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah kupedulikan, kini menjadi penanda bahwa aku masih bisa merasakan sesuatu.
Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, memeriksa stok berlian, menghadiri rapat produksi, dan menghadapi para sosialita yang gemar memamerkan tas branded bukan untuk fungsinya, tapi untuk mengukur kadar gengsi. Namun setiap kali aku berada di tengah mereka, pikiranku selalu kembali ke satu titik. Pemuda 23 tahun yang menghapus debu mobil di garasi itu. Rasanya bodoh, rasanya salah, dan rasanya terlalu jujur untuk diabaikan. Aku sadar, perasaanku mulai bergerak seperti arus bawah laut, tenang di permukaan, namun kuat dan tak tertebak di kedalaman. Malam-malamku mulai berubah warna, bukan lagi sekadar gelap, tapi seperti menyimpan percikan kecil yang menunggu sentuhan angin untuk menjadi nyala api. Suatu malam, aku kembali turun ke garasi tanpa alasan. Hanya ingin mengambil udara. Begitu dalihku kepada diri sendiri. Lampu-lampu kuning di garasi memantulkan siluet mobil yang mengkilap, dan di tengah ruangan, Wisnu berdiri sambil merapikan perkakas. Ketika ia menoleh, ada secercah kehangatan di matanya, bukan berani, tapi bukan pula takut, hanya jujur. "Bukara, masih belum tidur?" tanyanya pelan. Aku tertawa kecil, mencoba menutupi ketergesaan yang tak seharusnya ada. Hanya mencari angin. Rumah ini terlalu sunyi kalau malam. Wisnu mengangguk, lalu kembali melipat kain lap di tangannya. Gerakannya sederhana, tapi entah mengapa, aku sulit mengalihkan pandangan darinya. Pemuda itu bukan tipe laki-laki yang biasa berkumpul di lingkaran sosialitaku. Bukan gemerlap, bukan pencari perhatian. Ia seperti seseorang yang tahu caranya menahan diri, dan justru itu yang membuatku ingin mendekat. Kami berbincang singkat tentang pekerjaannya, tentang kesehariannya, tentang hal-hal kecil yang tak penting, tapi justru membuatku ingin mendengar lebih banyak. Tanpa sadar aku tersenyum. Tanpa sadar aku merasa nyaman. Tanpa sadar aku mulai lupa bahwa dunia bisa sangat kejam pada perempuan seumurku yang jatuh cinta pada lelaki semuda itu. Ketika percakapan mengalir, hujan mulai turun. Sama seperti malam sebelumnya. Suaranya menimpa atap garasi, menciptakan irama yang membuat dunia seolah menyempit hanya pada ruang itu. Hanya aku dan Wisnu. Hanya dua orang yang seharusnya menjaga jarak, tapi justru semakin sulit menemukan alasan untuk tidak dekat. Wisnu menatapku sejenak sebelum kembali memalingkan wajah. Ada sesuatu dalam tatapannya, sesuatu yang seperti ingin mendekat, tapi masih menahan diri. "Malam-malam begini, ibu nggak kesepian?" Pertanyaannya muncul lebih pelan dari bisikan angin. Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi menuju titik yang selama ini kusimpan rapat. Kesepian itu, aku menarik napas. Kadang bukan karena sendirian, tapi karena terlalu lama berpura-pura baik-baik saja. Wisnu tidak menjawab, tapi tatapannya berubah. Ada empati di sana. Ada kekaguman yang samar. Ada bahaya yang mengintip. Kami berdiri begitu lama tanpa banyak kata. Seolah jarak antara majikan dan sopir hanya bayangan tipis yang kapan saja bisa lenyap bila salah satu dari kami bergerak satu langkah saja. Namun waktu tidak berpihak pada keberanian kami malam itu. Aku akhirnya pamit, berjalan menuju pintu rumah. Tapi sebelum masuk, aku menengok sekali lagi. Ia masih memandangku, tidak menunduk, tidak pura-pura sibuk, hanya memandang, seakan ingin memastikan aku benar-benar baik-baik saja sebelum ia kembali pada tugasnya. Malam itu,
Aku menutup pintu rumah dengan tangan sedikit gemetar, bukan karena dingin hujan, tapi karena aku tahu hatiku sedang membuka ruang yang seharusnya tidak kubuka. Aku tidak tahu bagaimana menghentikannya, dan lebih buruk lagi, aku tidak yakin ingin menghentikannya sama sekali. 3 hari setelah malam itu, aku mulai kehilangan kemampuan untuk berpura-pura. Setiap kali ku dengar langkah Wisnu di halaman, ada denyut halus yang bergerak di dadaku, seperti ketukan jarum jam yang tiba-tiba terdengar lebih jelas dari biasanya. Aku mencoba menepisnya dengan bekerja, menenggelamkan diri dalam pesanan berlian, memperbaiki desain cincin, dan mengurus pelanggan. Tapi setiap sore menjelang malam, pikiranku kembali kepada satu hal yang tak mau kulepaskan. Tatapan Wisnu yang malam itu tidak menunduk. Malam itu, seperti ada yang mendorong langkahku turun ke garasi. Bukan untuk mencari angin, bukan untuk memeriksa mobil, tapi untuk melihat seseorang yang tak boleh kurindukan. Garasi tampak setengah gelap, lampu utama dimatikan, hanya lampu kecil di dekat rak perkakas yang menyala. Di bawah cahaya itu, Wisnu sedang memeriksa filter udara mobil. Tubuhnya membungkuk sedikit, membuat siluetnya tampak lebih matang dari usianya. Saat aku berhenti di ambang pintu dan merasakan sesuatu yang jauh lebih panas daripada udara Surabaya yang lembab. Kehadiran Wisnu, yang entah bagaimana kini lebih hidup daripada apapun dalam kehidupanku. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut pada diriku sendiri, takut pada kemungkinan bahwa aku benar-benar menginginkannya. Bu Kara. Wisnu menoleh, sedikit terkejut. Ibu, turun lagi. Aku mengangguk, menjaga suara agar stabil. Aku tidak bisa tidur. Wisnu meletakkan perkakasnya, lalu mengusap kedua tangannya dengan kain lap. Kalau hujan sebentar lagi turun lagi, mungkin anginnya terlalu dingin buat ibu. Ada nada khawatir dalam suaranya, dan entah bagaimana, itu menusukku jauh lebih dalam dari yang seharusnya. Ia selalu begitu, tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti sentuhan lembut pada bagian hatiku yang paling rapuh. Aku melangkah mendekat, berdiri tak jauh darinya. Hanya satu langkah di antara kami. Terlalu dekat untuk seorang sopir dan majikan, namun terlalu jauh untuk dua hati yang mulai saling mengerti. "Kamu capek?" tanyaku. Wisnu tersenyum samar. "Capek. Ada Bu. Tapi kalau ibu ada di sini, rasanya enteng lagi." Kalimat itu membuatku terdiam. Ada getaran lembut yang menjalar dari tengkuk hingga ujung jari. Kata-katanya tidak berani, tapi jujur. Dan kejujuran yang tidak dimaksudkan untuk menggoda, justru terasa paling membakar. Suasana hening. Hujan belum turun, tapi langit menekan pelan seolah menunggu sesuatu dari kami. Wisnu menatapku beberapa detik, lalu ia menurunkan pandangan, seakan sedang berperang dengan dirinya sendiri. Aku tahu betul tatapan itu, tatapan seseorang yang ingin mendekat, tapi takut membuatku runtuh. "Bu Kara," suaranya hampir tak terdengar. "Kalau saya boleh jujur, belakangan ini saya takut. Takut kalau saya salah menafsirkan semuanya." Aku merasakan lututku melemah sedikit. "Apa yang kamu tafsirkan?" Wisnu mengangkat wajah, dan di matanya ada sesuatu yang lebih jujur daripada semua kata-katanya sebelumnya. Bahwa ibu sedang mencari sesuatu di sini, di tempat saya, bukan di rumah itu. Aku terpaku.
Kata-kata itu tidak sopan, tapi juga tidak salah. Tidak berani, tapi juga tidak memalukan. Ia hanya mengatakannya, seperti kenyataan yang sudah terlalu lama menunggu untuk disebutkan. Wisnu, aku menarik napas dalam. Apa kamu benar-benar melihatku seperti itu? Wisnu hampir tidak bergerak. Hanya dadanya yang naik turun sedikit lebih cepat. Saya tidak berani melihat Bu, tapi saya tidak bisa tidak merasakan. Hujan mulai turun tiba-tiba, pelan, tapi cukup untuk membuat suara lembut di atap garasi. Dan suara itu seperti menjadi latar bagi sesuatu yang sedang merambat di antara kami. Kami tidak bersentuhan. Tidak ada yang mendekat, tidak ada yang melanggar batas. Namun, jarak itu tiba-tiba terasa tidak nyata. Wisnu menunduk sedikit, seakan ingin menghindari godaan, yang bahkan ia sendiri tidak mengerti bagaimana harus menghadapi. Saya cuma sopir keluarga Bukara, katanya lirih. Kalau saya melangkah terlalu dekat, saya takut merusak hidup ibu. Aku tersenyum pahit. Hidupku sudah lama rusak, Wisnu. Kamu hanya membuatku merasa hidup lagi. Kata-kata itu terdengar lebih berani daripada yang kumaksudkan. Dan aku melihat Wisnu melepaskan napas yang seperti sudah lama ia tahan. Keheningan itu memanjang. Terlalu panjang, terlalu jujur. Ketika aku akhirnya membalikkan badan dan melangkah pergi, aku merasakan tatapannya di punggungku, hangat, ragu, dan penuh sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang tak lagi dapat kucegah. Aku tahu, mulai malam itu, sunyi di antara kami bukan lagi sekadar sunyi, ia telah berubah menjadi bisikan. Bisikan yang suatu hari nanti akan menuntut untuk dijawab. Sejak malam penuh bisikan itu, jarak antara aku dan Wisnu tak lagi sama. Kami masih menjaga formalitas, masih menukar kalimat-kalimat sopan, masih saling menunduk ketika melewati lorong yang sama. Namun ada lapisan baru dalam setiap perjumpaan. Seperti udara yang menghangat tanpa sumber api yang terlihat. Aku merasakannya setiap kali ia membuka pintu mobil untukku. Setiap kali ia menegakkan tubuhnya dan menunggu instruksi. Setiap kali ia mengatakan, "Siap Bukara," dengan nada yang tidak lagi netral. Hari itu, tubuhku lelah setelah rapat panjang dengan pemasok berlian dari luar kota. Kepala pusing, bahu tegang, dan rumah terasa terlalu sunyi meski lampu-lampu menyala terang. Anak sulungku Lia juga belum pulang dari urusan kampus. Rumah besar itu seperti amplop kosong, yang hanya berisi gema langkahku sendiri. Mungkin itu sebabnya, aku memutuskan berjalan menuju kamar tamu lantai bawah, ruangan yang jarang dipakai, tetapi selalu terasa lebih hangat daripada kamar utamaku. Saat aku membuka pintu, aku mendapati tirai sedikit terbuka, membiarkan cahaya sore merembes lembut ke dalam ruangan. Aroma kayu manis dari diffuser samar memenuhi udara. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Tapi di luar pintu, langkah kaki yang familiar berhenti tepat di depan ruang itu. Saat itu aku menyadari, suara napas Wisnu yang tertahan di balik pintu lebih menggetarkan daripada semua kesunyian yang kurasakan selama 7 tahun. Ia tidak mengetuk, tidak berani masuk. Namun kehadirannya begitu dekat, hingga batas moral yang selama ini kujaga, terasa seperti kain tipis yang mudah diterbangkan angin. "Ada yang bisa saya bantu Bukara?" Suaranya rendah, berhati-hati. Aku menelan ludah. "Masuk saja Wisnu."
Pintu terbuka pelan. Ia berdiri di ambang, menatapku dengan cemas yang ia sembunyikan. Ibu terlihat lelah. Aku mengangguk, memijit tengkuku. Sedikit. Wisnu melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Bukan menutup rapat, ia masih meninggalkan celah, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak berniat melampaui batas, kecuali aku yang mempersilakan. Sikap itu membuat dadaku bergetar dengan cara yang tidak pernah kurasakan, bahkan saat bersama mendiang Abirama dulu. "Ibu mau saya ambilkan air?" tanyanya. "Tidak," jawabku pelan. "Yang kubutuhkan bukan itu." Wisnu terdiam. Matanya bergerak menatap wajahku, lalu menurun ke tangan-tanganku yang saling menggenggam di pangkuan, lalu kembali ke wajahku lagi. Ia membaca sesuatu dari sana, sesuatu yang tidak pernah kuucapkan, tapi sudah lama mengalir di udara, setiap kali kami berdua berada di ruangan yang sama. "Apa saya boleh duduk?" Suaranya nyaris seperti bisikan. Aku menepuk sisi ranjang. "Duduklah." Wisnu duduk perlahan, menjaga jarak beberapa jengkal. Namun jarak itu terasa seperti magnet yang justru semakin menarik kami. Napasku ikut berubah ritmenya. Ada sensasi aneh, takut, berani, tenang, bimbang. Semua itu bercampur menjadi satu. "Kamu tahu," aku mulai bicara pelan. "Sudah lama tidak ada yang membuatku merasa hidup seperti ini." Wisnu tidak memalingkan wajah. "Saya tidak tahu apakah saya pantas jadi alasan itu, Bu." Aku tersenyum pahit. "Tapi kamu memang jadi alasannya." Lalu hujan turun. Tiba-tiba, kencang. Suaranya menghantam kaca jendela kamar tamu, membuat ruangan terasa seperti dunia kecil yang terputus dari segalanya. Dan di ruangan kecil itulah, sesuatu yang tidak boleh terjadi, akhirnya menemukan jalannya. Wisnu menghela napas panjang, seakan mencoba menahan sesuatu yang ingin sekali dilepaskan. "Bu Kara, kalau saya melangkah lebih dekat, tidak ada jalan mundur untuk saya," katanya. Suaranya nyaris pecah. "Dan saya takut menyakiti ibu." Kata "ibu" tiba-tiba terasa terlalu formal untuk jarak yang kini hampir hilang. "Wisnu," panggilku lembut. "Kamu tidak menyakitiku. Justru kamu membuatku berhenti menyakiti diriku sendiri." Ia menutup mata sejenak, seakan berdoa, atau kalah, atau keduanya. Ketika ia membuka mata lagi, sesuatu telah berubah. Perlahan, sangat perlahan, ia mendekat. Bukan dengan keberanian seorang pria yang ingin mengambil peluang, tapi dengan keraguan lembut seseorang yang takut merusak sesuatu yang rapuh. Ia tidak menyentuhku, belum, tapi jarak itu kini hanya tinggal nafas. Tanganku bergerak lebih dulu, tidak berani, tetapi jujur. Aku menyentuh punggung tangannya. Hang, gemetar, manusiawi. Wisnu membalas genggamanku, perlahan, seakan takut aku hilang. Keheningan itu berubah menjadi bahasa lain, bahasa yang hanya bisa dibaca ketika dua orang saling kehilangan kekuatan untuk berpura-pura. Wisnu akhirnya menyentuh pipiku dengan tangan yang ragu namun tulus. Aku tahu batas terakhir telah pecah, bukan karena keberanian, tapi karena takdir yang akhirnya menagih jatahnya. Malam itu,
Kamar tamu menjadi saksi awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar pelarian. Ia menjadi tempat pertama di mana aku kembali menjadi perempuan, bukan sekadar janda yang berusaha bertahan. Sejak malam di kamar tamu itu, aku merasakan sesuatu yang tak bisa kupahami dengan logika, tapi justru terasa paling jujur dalam hidupku. Wisnu tidak berubah menjadi lelaki yang tiba-tiba berani. Ia tetap sopan, tetap menunduk, tetap menjaga jarak. Tapi kini ada sesuatu di antara kami yang tak bisa disembunyikan lagi. Sebuah cahaya kecil, seperti bara di bawah tumpukan abu, menunggu hembusan angin yang tepat. Hari itu Surabaya diguyur hujan sejak siang. Langit kelabu, udara lembab, daun-daun terembesi di halaman rumah bergoyang pelan, seperti sedang menunggu sesuatu meletup dari dalam diriku. Aku berusaha fokus pada dokumen pemasukan toko perhiasan, tapi tulisan di kertas terlihat kabur. Semua pikiranku tertarik ke satu nama, Wisnu, hanya Wisnu. Sore menjelang malam, listrik rumah sempat padam beberapa menit. Ketika lampu kembali menyala, aku turun ke lantai bawah untuk memastikan teknisi memeriksa panel. Tapi yang kutemui justru Wisnu, berdiri di lorong, bajunya sedikit basah karena sebelumnya mengecek generator di luar. Saat Wisnu berdiri di bawah cahaya lampu lorong, dengan tetesan air hujan masih mengalir dari ujung rambutnya, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan selama 7 tahun, keinginan untuk tidak lagi hidup setengah hati. Mataku menangkap goresan halus di lengannya, mungkin akibat bekerja di garasi. Entah kenapa, melihat luka kecil itu membuatku ingin mendekat, ingin merawat, ingin memeluk sesuatu yang selama ini kutahan terlalu lama. "Ibu turun sendirian?" tanya Wisnu pelan. Aku mengangguk. Aku ingin memastikan rumah aman. Wisnu mengusap rambutnya yang masih basah dengan handuk kecil. "Lain kali biar saya saja yang cek, Bu. Ibu nggak perlu turun." Kalimat sederhana, tapi cara ia mengatakannya membuat jantungku menegang pelan. Aku melangkah ke arahnya, tanpa sadar. Entah karena lampu lorong redup, atau karena hujan di luar membuat dunia mengecil hanya pada ruang itu, tapi jarak kami mendadak tinggal sehelai napas. "Wisnu," suaraku pecah sedikit. Ia mendongak, dan sorot matanya, tenang namun gemetar, mengunci langkahku sebelum aku sempat menyesal. "Ibu," suaranya juga pelan. "Kalau saya salah paham, tolong hentikan saya sekarang." Aku menatap matanya. Lama. "Kamu tidak salah paham." Keheningan itu runtuh. Wisnu mendekat satu langkah, lalu langkah lainnya. Dan kemudian, dunia berhenti tepat sebelum jarak kami hilang. Aku tidak tahu siapa yang bergerak duluan. Aku hanya ingat tubuh Wisnu terasa hangat, lebih hangat dari udara lembab Surabaya. Ingat tangannya yang terlihat ragu menyentuh lenganku, seperti sedang membaca doa. Ingat napas kami yang bertabrakan, menciptakan bahasa yang tidak pernah kupelajari, namun langsung kupahami. Semua itu tidak tergesa, tidak liar, justru terlalu pelan, seperti dua jiwa yang sudah lama berjalan dalam gelap, dan akhirnya menemukan cahaya yang sama. "Bukara," Wisnu berbisik. "Kalau saya berbuat dosa, biar saya yang tanggung semuanya." Aku menggeleng, menempelkan keningku ke dadanya. Bukan dosa Wisnu, ini yang membuatku merasa hidup. Hujan di luar makin deras, membuat dunia di balik jendela tampak seperti lukisan yang bergeser perlahan.
Lorong terasa lebih hangat, seolah dinding rumah ikut memahami apa yang sedang terjadi. Wisnu memelukku perlahan, pelukan yang tidak mengambil apapun dariku, tapi mengembalikan bagian yang hilang. Sentuhan kami menjadi bahasa, simbol, gerakan pelan yang seperti membaca luka masa laluku. Napas yang saling beriringan, tidak pernah memaksa, hanya menuntun. Seperti dua tangan yang lama kehilangan cermin, lalu akhirnya saling menemukan tanpa perlu kata. Tidak ada batas yang kami langgar dengan kasar. Kami justru meruntuhkannya dengan doa yang tidak pernah terucap. Wisnu mengusap pipiku dengan ibu jarinya dan menunduk pelan seolah meminta izin pada seluruh dunia. Sebelum mendekat lebih jauh, aku sadar bahwa cinta kami telah melewati titik kembali, dan entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut lagi. Malam itu, hujan menjadi saksi bahwa dosa pun kadang lahir dari tempat yang paling tulus dan paling suci dalam hati manusia. Hujan akhirnya mereda menjelang tengah malam, meninggalkan aroma tanah basah yang menempel di dinding-dinding rumahku. Lorong tempat kami berdiri tadi masih menyimpan bayangan hangat itu, sentuhan yang tidak meledak, tapi mengalir, seperti air yang sabar menghancurkan batu paling keras. Wisnu sudah kembali ke kamarnya. Atau mungkin ia tidak tidur sama sekali. Atau mungkin ia sedang bersandar pada dinding tipis yang memisahkan kamarnya dan ruang tengah. Sama seperti aku yang sekarang duduk di sofa sambil memegang gelas teh yang sudah dingin. Aku menyentuh pipiku pada bagian yang diusapnya. Rasanya seperti ada jejak yang tidak bisa hilang. Bukan jejak fisik, jejak keberanian. Jejak seseorang yang tidak meminta apapun dariku, tapi justru menghidupkan sesuatu yang sudah lama mati. Aku menutup mata, membiarkan memori beberapa jam terakhir mengalir kembali. Bukan adegan-adegan dramatik, justru bagian yang paling lambat, paling lirih, tatapannya, nafasnya. Getar kecil ketika ia menahan diri agar tidak melangkah terlalu jauh. Dan itu justru membuatku semakin ingin. Pagi harinya, Surabaya kembali cerah. Seolah hujan semalam adalah rahasia antara langit dan halaman rumahku saja. Aku turun ke dapur untuk membuat kopi, dan di sana Wisnu sudah berdiri, mengenakan kaos polos abu-abu, rambutnya masih sedikit lembab, dan wajahnya menghindari pandanganku dengan cara yang paling manis. "Pagi, Bu." Suaranya serak. Aku tahu serak itu bukan karena bangun tidur. Serak itu karena ia semalaman memikirkan sesuatu yang sama denganku. "Pagi, Wisnu." Ia langsung sibuk memindahkan barang-barang kecil di meja dapur, yang sebenarnya tidak perlu dipindah. Sebuah kebiasaan orang yang gugup, tapi tidak ingin terlihat canggung. "Kopi, Bu? Saya buatkan," katanya tanpa menatap. "Boleh," jawabku pelan. Saat ia menuang kopi ke cangkirku, tangannya sedikit bergetar. Bukan gemetar takut, lebih seperti gemetar seseorang yang sedang berdiri terlalu dekat dengan kebenaran. Aku berdiri di belakangnya. Dekat, tidak menyentuh, tapi cukup untuk membuat napasnya berubah sedikit lebih berat. "Wisnu," panggilku. Ia berhenti, tidak berbalik. Sejenak aku bisa melihat dari sudut tubuhnya bagaimana ia menahan diri, seperti seseorang yang sedang memegang pintu yang hampir terbuka. "Maaf kalau semalam saya..." "Aku tidak ingin kamu minta maaf," potongku lembut, "karena tidak ada yang perlu disesali." Ia menunduk, bahunya naik turun perlahan. "Kara." Ia mengucapkan namaku tanpa gelar untuk pertama kalinya. Meski samar, seperti takut terdengar. "Saya cuma takut. Saya bikin ibu kehilangan sesuatu." Aku mendekat setengah langkah,
hingga aroma kopi bercampur dengan aroma kulitnya yang hangat. Aku justru menemukan sesuatu, kataku. Ia memejamkan mata sesaat, dan aku tahu ia mengerti bahwa tidak ada yang tersisa dari jarak kami, kecuali batas tipis yang sengaja kami biarkan tetap berdiri. Siang harinya, aku pergi ke toko perhiasan. Namun pikiranku masih tertinggal di dapur. Di kopi yang disentuh tangannya. Di suara pelan ketika ia menyebut namaku tanpa formalitas. Aku pulang sedikit lebih awal. Entah kenapa, langkahku terasa seperti ditarik oleh rumah. Ketika aku masuk, Wisnu baru selesai membersihkan teras samping. Lengan bajunya tergulung, memperlihatkan goresan-goresan kecil yang semalam kulihat. Mata kami bertemu, dan waktu seperti berhenti sekali lagi. "Kara," sapanya, kali ini lebih mantap. Aku mendekat. Hanya 2 langkah. Tapi 2 langkah itu rasanya seperti melompati sebuah jurang sunyi yang sudah lama kutakuti. "Kamu nggak harus selalu menahan diri," bisikku. "Kalau saya nggak tahan, saya takut salah," jawabnya cepat. Aku menatap matanya. Lama, kadang, yang salah justru yang paling benar untuk hati kita. Wisnu menelan ludah, bibirnya mengencang. Ada sesuatu yang ingin meledak, tapi masih ia ikat erat dengan moral yang ia bangun selama hidupnya. Angin sore berembus, meniup rambutku ke wajah. Wisnu mendekat, mengangkat tangan, hendak merapikannya, lalu berhenti 1 sentimeter sebelum menyentuh pipiku. "Boleh?" tanyanya, sangat pelan. Pertanyaan itu membuat dadaku berdenyut. Aku mengangguk. Perlahan, tangannya menyentuh wajahku lagi, dengan kelembutan yang membuatku ingin menangis. Tidak bernafsu, tidak tergesa. Tidak salah, hanya benar. Benar dengan cara yang tidak pernah kurasakan selama bertahun-tahun. "Kara," suaranya pecah sedikit. "Kalau saya terus begini, saya nggak tahu apa saya bisa berhenti lagi." Aku tersenyum kecil. Senyum yang menerima. Senyum yang membuka pintu tanpa menguncinya. Kalau sudah sejauh ini Wisnu, mungkin kita memang tidak sedang menuju berhenti. Kami berdiri di bawah cahaya sore yang lembut, 2 manusia yang sama-sama takut tapi sama-sama tidak ingin mundur. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seluruh dunia tidak menilai kami. Dinding rumah tidak melarang, langit tidak mengutuk, dan hatiku tidak lagi setengah hidup. Sore itu seolah berhenti pada satu warna, keemasan yang mengalir lambat, seakan menunggu sesuatu pecah dari dalam diriku. Wisnu berdiri di hadapanku. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa mendengar napasnya, tidak teratur, seperti detak jantung yang terlalu lama ditahan. Ada sesuatu di matanya, rindu yang bertahun disembunyikan di balik senyum sopan, dan jarak yang kubuat seolah sebagai benteng. Aku tidak bergerak, ia pun tidak. Namun dunia di antara kami perlahan berubah, seperti tirai yang tertiup angin, membuka sedikit demi sedikit ruang yang selama ini kututup rapat. Wisnu menunduk perlahan, matanya menyapu bibirku, tanpa menyentuh, tapi cukup untuk membangunkan seluruh tubuhku dari tidur panjang yang kusebut kesabaran. Tidak ada suara, tidak ada kata, hanya getaran halus yang membuatku sadar. Mungkin inilah saatnya aku berhenti melarikan diri dari diriku sendiri. "Kara." Suaranya lebih pelan dari helaan napas. Aku menatapnya. "Aku di sini Wisnu." Ia menutup mata sejenak, seperti meminta izin pada semua prinsip yang pernah ia pegang. Lalu ketika membuka kelopak itu lagi, tatapannya berubah. Tidak ragu, tidak lagi mencari alasan untuk mundur. "Apa, saya boleh dekat sedikit lagi?"
bisiknya. Sampai sejauh yang kamu berani, jawabku. Dan ia mendekat. Kami tidak terburu-buru, tidak langsung menyentuh. Seolah sentuhan hanya layak datang setelah seluruh rasa saling diakui. Tangannya terangkat pelan, menyisir rambutku yang terurai, membenahi helai yang menempel di pipi. Sentuhan itu ringan, tapi membuka sesuatu dalam diriku yang selama bertahun kusimpan rapat. Aku takut nyakitin kamu, katanya lirih. Aku lebih takut kalau kamu pergi. Ia menarik napas panjang. Tangannya turun ke bahuku, tidak merenggut, hanya mengalir. Hangatnya menjalar ke dada, lalu ke tempat yang selama ini kubentengi dengan dinding setebal mungkin. Kara, ia menelan ludah. Kamu pasti tahu, kalau kita terus begini, saya tidak apa-apa. Kalau saya kehilangan kendali, biarkan aku yang memegangnya bersamamu. Malam turun cepat di Surabaya, seperti kain hitam yang dijatuhkan dari langit. Lampu rumah menyala lembut. Angin dingin menggerakkan tirai perlahan. Wisnu, kataku pelan. Malam ini, biarkan aku yang memutuskan apa yang seharusnya. Matanya melebar sedikit, lalu ia menunduk, bukan karena hina, tapi seperti seseorang yang akhirnya diberi kepercayaan untuk menyentuh sesuatu yang ia anggap terlalu suci untuk dirinya. Aku mengulurkan tangan. Ia ragu sejenak, lalu menggenggamnya. Dan genggaman itu memulai segalanya. Dan pada momen itu, sebelum sentuhan apapun terjadi, aku tahu, inilah pria yang, entah bagaimana, diutus hidup untuk mencairkan batu paling keras dalam diriku. Aku mengangkat tangannya, meletakkannya di pinggangku. Ia terkejut, tapi tidak menariknya. Aku percaya kamu, bisikku. Kalau saya terlalu jauh, kamu tidak akan pernah terlalu jauh. Selama kamu melakukannya dengan rasa. Ia menarikku perlahan. Tidak ada kecanggungan. Tidak ada ketergesaan. Gerakannya seperti membaca buku suci, halaman demi halaman, tanpa merobek satupun. Bibir kami akhirnya bertemu. Bukan ledakan, tapi seperti dua gelombang yang akhirnya menemukan pantai yang sama. Sentuhan itu lembut. Namun justru karena kelembutannya, seluruh tubuhku ingin runtuh dalam pelukannya. Tangannya naik ke punggungku, menggariskan jejak-jejak halus yang membuatku menahan napas. Gerakan itu seperti bahasa yang selama ini kubisukan. Kara, ia berbisik di antara ciuman, kamu bikin saya lupa cara bernapas. Aku menggenggam wajahnya. Kamu bikin aku ingat bahwa aku masih hidup. Malam itu, kami tenggelam dalam bahasa tubuh yang pelan, bahasa yang tak pernah kutemukan dalam pernikahanku, atau dalam dunia dingin yang kutinggali selama bertahun-tahun. Setiap gerakan Wisnu seperti doa. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah mengambil. Ia memberi, dan aku menerima. Dengan seluruh hati yang akhirnya berani membuka luka-lukanya. Setelah semuanya mereda, Wisnu memelukku dari belakang. Dadanya hangat menempel di punggungku. Napasnya naik turun perlahan. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah takut aku menguap bersama fajar. Aku tahu, malam ini bukan hanya tentang tubuh. Ini tentang dua jiwa yang akhirnya menemukan tempat pulang. Meski selama ini tak pernah berani mengakuinya. Dan di tengah keheningan yang sempurna, aku berbisik pada diri sendiri. Aku sudah jatuh terlalu dalam, dan untuk pertama kalinya, aku rela. Pagi datang perlahan, seperti seseorang yang enggan mengusik rahasia malam, rahasia yang terlalu indah untuk ditinggalkan. Cahaya matahari menyelinap lewat celah tirai, menari di atas lantai kayu kamar tamu yang kini terasa seperti bagian dari diriku sendiri.
Aku membuka mata. Dan hal pertama yang kulihat bukanlah langit, bukan jam dinding, tapi lenganku, masih berada dalam jangkauan Wisnu. Ia tertidur setengah duduk di kursi dekat ranjang. Entah sejak kapan pindah dari sisi tempat tidur. Tangan kirinya menggenggam ujung selimutku, erat namun lembut. Seperti seseorang yang takut kehilangan mimpi terbaiknya begitu fajar tiba. Matanya terpejam. Napasnya tenang. Rambutnya sedikit kusut. Dan hatiku remuk. Bukan karena penyesalan, tapi karena aku tak pernah menyangka seseorang bisa menjagaku. Bahkan saat aku tak meminta, bahkan saat aku tak layak. Aku duduk perlahan, berusaha tak membangunkannya. Tapi gerakan kecil itu membuat Wisnu tersentak. Ia mendongak. Matanya separuh kabur oleh kantuk. Lalu tiba-tiba penuh panik halus. "Bu Kara, maaf, saya ketiduran," katanya cepat, seolah baru saja melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Aku tersenyum, lembut, seperti embun yang tak ingin jatuh terlalu cepat. "Wisnu, kamu tidak salah." Ia menunduk. "Saya takut ibu merasa." "Berhenti memanggilku ibu saat kita berdua begini," potongku pelan. Wajahnya memerah seketika, seperti langit subuh yang pertama kali menyentuh cahaya. "Saya, Kara," ia menelan ludah. "Saya takut, Kamu tidak perlu takut." Aku mengulurkan tangan. Ia menyambutnya, bukan dengan keberanian, tapi dengan rasa hormat yang menghangatkan seluruh tulangku. Ada jeda, hening yang lebih dalam dari malam. Dan dalam diam itu, sesuatu berubah selamanya. Kami duduk berdampingan, tanpa kata. Pagi terasa seperti doa panjang yang mengikat kembali serpihan jiwaku yang lama tercerai-berai. Lalu, pelan, Wisnu berkata, "Apa kita menyesal?" Pertanyaan itu menggantung, rapuh, jujur, dan berat. Aku menatap wajahnya. Bukan wajah pahlawan, bukan wajah yang sempurna, tapi wajah seorang lelaki biasa, yang justru karena kebiasaannya, menjadi rumah yang tak pernah kuduga akan kutemukan. "Tidak," jawabku, "tidak satu detik pun." Ia menarik napas panjang, seperti menahan sesuatu yang hampir pecah dari dalam dadanya. "Tapi hidupmu, hidup Kara, semuanya akan berubah." "Ya," kataku pelan, "tapi mungkin memang waktunya berubah." Ia memejamkan mata, dan ketika membukanya lagi, ada keteduhan di sana, sebuah damai yang tak pernah kutemukan dalam pernikahanku yang penuh aturan, tapi kosong jiwa. Di dapur, aroma hujan semalam masih menggantung di udara. Daun trembesi di luar jendela berkilau, basah oleh embun yang enggan pergi. Pagi ini terasa seperti sengaja disiapkan, hanya untuk kami. Aku membuat teh. Wisnu berdiri di ambang pintu, seolah ragu apakah ia boleh merasa bahagia dalam kebahagiaannya sendiri. "Kara," panggilnya, suaranya separuh tertahan. "Kalau kita melangkah lebih jauh, saya takut kamu terluka." Aku menatap matanya, langsung, tanpa pelindung. "Kamu tidak akan melukainya," kataku. "Justru kamu yang menyembuhkan." Ia memalingkan muka sejenak, bukan karena malu, tapi karena rasa di dadanya terlalu besar untuk ditampung oleh tubuh mudanya. Namun sebelum aku sempat menghampiri, tok, 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 suara itu ringan, biasa, tapi cukup membuat jantungku berhenti satu detik. "Kara, kamu di rumah?" Itu suara Bram, kakak mendiang suamiku, yang seharusnya masih di Bali, mengikuti perjalanan dinas hingga akhir pekan. Wisnu mematung, wajahnya pucat, matanya
baru saja penuh keteduhan, kini dipenuhi bayangan badai. Aku menahan napas. Langkah kaki Bram mendekat, menyusuri ruang tamu, dan dunia yang kami bangun semalaman. Perlahan, hati-hati, dengan sentuhan dan bisikan, tiba-tiba terasa rapuh seperti kaca yang baru saja disentuh. Wisnu berbisik, nyaris tanpa suara. "Kara, apa yang harus saya lakukan?" Di bawah meja, aku menggenggam tangannya. Cepat, erat, tak terlihat. "Tenang," bisikku. "Biarkan aku yang bicara." Tapi dalam hati, satu kalimat berdengung nyaring. Tak bisa kubantah. Pagi ini, segalanya memang tidak akan pernah sama lagi. Bram muncul di ambang pintu dapur dengan gaya khasnya. Tubuh tegap, sorot mata tajam, dan kehadiran yang selalu membuat ruangan seolah mengecil. Ia adalah Bram Winarko, kakak kandung mendiang Abirama, suamiku. Kakak ipar yang selama 7 tahun terakhir selalu menjadi penjaga tak resmi keluargaku. Terkadang lembut, seringkali keras, namun selalu merasa bertanggung jawab. "Pagi," ucapnya datar, namun suaranya mengandung sesuatu yang berbeda. Ketegangan, kecurigaan, atau mungkin kecewa? Aku mencoba tersenyum. "Kok pulang mendadak, Mas? Bukannya masih di Bali?" "Ada urusan." Ia menatapku lama, dan aku harus pastikan semuanya baik-baik saja di rumah. Kata "rumah" terdengar seperti pemeriksaan mendadak yang tidak kuminta. Wisnu menunduk dalam, lebih dalam daripada sebelum-sebelumnya, seolah ingin tenggelam ke lantai. Aku merasakan sesuatu yang meremas dadaku. Karena ketika Bram berdiri di antara aku dan Wisnu, aku sadar bahwa inilah kali pertama aku benar-benar harus memilih seseorang, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberanian yang terasa mengguncang tulang. Momen itu membuatku gemetar secara halus. Bram memandangku seperti penjaga masa lalu, dan Wisnu menatapku seperti masa depan yang memohon untuk tidak dilepas. Dan di tengah dua dunia itu, hanya aku yang harus menentukan langkah. Bram menarik kursi dan duduk. Sorot matanya berhenti pada Wisnu. "Kamu sakit?" tanyanya singkat. Wisnu mengangguk pelan. "Maaf, Pak Bram." "Kenapa minta maaf? Sakit bukan kejahatan." Namun nadanya menunjukkan sebaliknya. Aku meraih napas perlahan. Wisnu cuma kelelahan. "Semalam dia." "Semalam apa?" Bram memotong dengan cepat. Aku menelan ludah. Wisnu menegang. Detak jantungku memukul-mukul dada. "Semalam dia jaga aku," jawabku akhirnya. "Aku tidak enak badan." Bram menatapku lama. Terlalu lama. Aku mengenal tatapan itu. Tatapan seorang kakak ipar yang dulunya begitu menghormatiku. Tatapan yang berubah menjadi tajam sejak aku mulai dekat dengan dunia yang tak ia setujui. "Jaga kamu?" ulangnya pelan, namun penuh makna tersembunyi. "Di kamar tamu." Wisnu menunduk lebih dalam. Bram jelas memperhatikan itu. Ada jeda tebal di udara. "Ka," Bram menarik napas. "Aku nggak mau menduga macam-macam. Tapi kamu harus jelasin. Sekarang." Aku berdiri. Tidak karena marah, tapi karena aku merasa harus berada di posisi yang tegak. Untuk kalimat berikutnya. "Mas," kataku lembut namun jelas. "Wisnu bukan hanya sopir di rumah ini." "Aku tahu," jawabnya cepat. "Dia juga jadi alasan kenapa keluarga mulai ngomong di belakang kamu. Karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Bagus." Bram mencondongkan tubuh. "Kalau begitu, jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi?"
Wisnu memejamkan mata. Aku menghela napas. Tidak ada lagi jalan mundur. Wisnu dan aku saling jatuh hati. Bram membeku. Aku bisa melihatnya mencoba mencerna, menolak, memutuskan apakah perlu marah atau perlu pergi. Tidak satu pun yang ia lakukan. Ia hanya diam, menatapku seperti seseorang yang kehilangan arah kompas. Kara, suaranya lirih. Dia, 23 tahun. Aku tahu. Dan kamu 40. Aku tahu. Dia sopirmu. Aku juga tahu. Dan kamu, ia berhenti sejenak, memijit pelipis. Kamu bukan perempuan sembarangan. Kamu janda almarhum adikku. Kamu ibu dari Rendra dan Elia. Kamu pemilik perusahaan perhiasan. Kamu bukan perempuan yang nekat bikin keputusan karena kesepian. Pada saat Bram berkata demikian, Wisnu tiba-tiba mengangkat wajah. Mata itu, mata yang biasanya lembut, kali ini penuh ketegasan yang membuatku terkejut. Pak Bram, suaranya pelan tapi tegas. Saya sayang pada Kara. Bukan karena saya mau masuk dunia keluarga besar. Bukan karena saya ngarep apa-apa. Saya sayang karena dia baik. Karena dia nggak pernah anggap saya kecil. Karena dia lihat saya sebagai manusia. Bram terdiam sekali lagi. Saat itu, terasa Wisnu perlahan menyentuh punggung tanganku di bawah meja. Sentuhan itu pelan, ragu, namun cukup untuk membuat tubuhku menghangat seperti disentuh sinar matahari pertama. Gestur kecil itu lebih simbolik dan intim daripada segala sentuhan yang pernah kubayangkan. Itu adalah deklarasi. Aku di sini. Jangan takut. Bram akhirnya berdiri. Gerakannya tegas, namun bukan marah. Lebih seperti seseorang yang menerima bahwa ia tidak bisa mengendalikan badai, hanya bisa bertahan di dalamnya. Aku butuh waktu, katanya singkat. Dan kalian berdua juga sebaiknya pakai waktu itu untuk mikir baik-baik. Ia menatapku dalam. Kara, apa kamu yakin? Aku mengangguk. Yakin. Lalu ia menatap Wisnu. Kalau kamu lukai dia, nafas Bram terputus 1 detik. Itu dosa yang tidak akan bisa kau tebus dengan apapun. Wisnu menunduk. Saya nggak akan melukai atau mengecewakan Kara, Pak. Bram berjalan keluar. Langkahnya berat, namun tidak membanting pintu. Begitu pintu tertutup, Wisnu menatapku seolah aku baru saja menyelamatkan hidupnya. Kara, apa kamu nggak takut? Bisiknya. Aku menghampirinya, meraih wajahnya dengan kedua tanganku. Dan untuk sesaat hanya memandangi lelaki muda yang telah memberi hidupku warna baru. Aku memeluk Wisnu erat, merasakan tubuhnya yang masih lemah tapi hangat di dadaku. Takut, bisikku. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Dan di dalam pelukan itu, untuk pertama kalinya aku tahu, cinta yang kami pilih bukan sekadar perasaan, tapi perang yang harus kami menangkan bersama. Pagi itu, setelah Bram pergi, suasana rumah kembali hening. Tapi bukan hening yang nyaman, hening yang menekan, seperti ruang antara dua nafas yang menahan rahasia terlalu lama. Wisnu masih menempel di dadaku, dan aku merasakan jantungnya berdetak selaras dengan hatiku sendiri. Kara, bisiknya pelan. Apa kita siap menghadapi semua ini? Aku menatapnya. Matanya masih memancarkan ketakutan, namun juga keberanian yang lahir dari rasa cinta yang sama denganku. Aku mengangguk. Perlahan. Jika kita mundur sekarang, jawabku, kita akan kehilangan lebih dari yang bisa kita tanggung. Kita tidak bisa lagi berpura-pura,
bahwa dunia tidak melihat kita. Tapi aku mau melakukannya bersama kamu. Wisnu tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Tangannya menggenggam tanganku lebih erat. Ada ketegangan, tapi juga ketenangan. Seperti dua orang yang akhirnya menemukan pijakan di atas bumi yang berguncang. Aku memutuskan untuk membuat langkah pertama. Aku menatap Wisnu, lalu berjalan ke ruang kerja. Laptopku terbuka, email dan pesan menumpuk. Tapi itu bukan prioritasku sekarang. Yang penting adalah keputusan yang akan kami ambil. Melindungi perasaan, tetapi juga menghadapi konsekuensinya. Wisnu, kataku sambil menoleh. Kita harus bicara dengan Bram lagi. Aku tahu dia marah, atau setidaknya kecewa. Tapi dia juga keluarga. Kita tidak bisa menghindar selamanya. Ia mengangguk. Meski jelas ada ketakutan dalam sorot matanya. Saya akan ikut kamu. Saya tidak akan meninggalkanmu sendiri. Dan aku tahu, saat itu, bahwa ini bukan lagi soal siapa yang benar atau salah. Ini soal dua orang yang memilih untuk berani, memilih cinta di tengah badai moral, tatapan orang, dan masa lalu yang menjerat. Aku menata napas. Aku membuka pintu ruang tamu. Langkahku mantap meski jantung masih berdegup kencang. Di luar, Bram belum kembali, tapi aku tahu ia akan ada. Dan kali ini, aku tidak akan lari. Aku akan menghadapi segalanya dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Aku memandang Wisnu di sampingku. Tangannya masih menggenggamku, seolah meyakinkan kita tidak akan sendirian. Siap? Tanyaku. Siap, jawabnya. Dan di saat itu, aku sadar, langkah pertama bukan hanya untuk kami, tapi untuk masa depan yang berani kita pilih sendiri, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan, dan tanpa menutup mata pada cinta yang akhirnya menjadi rumah kami. Matahari pagi menyinari ruang tamu, menembus tirai tipis, menyoroti dua manusia yang berdiri berhadapan dengan dunia, bersiap untuk memulai perang mereka sendiri, namun kali ini dengan tangan saling menggenggam, hati saling menjaga. Di luar, langkah Bram terdengar mendekat. Aku tahu ia belum pergi terlalu jauh. Dan aku juga tahu bahwa pertemuan kali ini akan menentukan arah hidup kami semua. Pintu terbuka. Bram berdiri di ambang. Sorot matanya tajam namun tak lagi dingin. Ada campuran marah, kecewa, dan perhatian yang tak bisa ia sembunyikan. Kara, suaranya tegas, namun lembut. Aku ingin dengar dari kamu sendiri. Semua. Aku menatap Wisnu sekejap, lalu menatap kakak iparku yang selama ini menjadi penjaga tak resmi hidupku. Mas, saya dan Wisnu, kami saling mencintai. Saya tahu perbedaan usia kami besar. Saya tahu status kami di keluarga. Tapi, perasaan ini nyata. Kami memilih untuk jujur dan bertanggung jawab atas pilihan ini. Bram diam. Sejenak, aku pikir ia akan marah, akan menolak, akan menegur keras. Tapi tatapannya perlahan berubah. Ia menunduk, lalu menepuk bahuku. Kalau itu yang membuatmu bahagia, aku tidak akan menahan. Tapi kalian harus sadar, jalan ini tidak mudah. Semua orang akan bicara, semua orang akan menilai. Dan aku akan jadi pengawas kalian. Jangan saling menyakiti satu sama lain. Wisnu menghela napas lega. Matanya berkaca-kaca. Aku menatap Bram, merasa ada beban yang terangkat. Izin, meski tidak sepenuhnya hangat, tapi cukup untuk memulai babak baru dalam hidup kami. Aku meraih Wisnu, menatapnya dalam-dalam. Kita mulai dari sini, bisikku, bersama, apapun yang terjadi. Ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya,
Aku merasa benar-benar bebas. Bebas memilih cinta, menghadapi dunia, dan menata hidup tanpa menutup mata pada hati sendiri. Bram tersenyum tipis, seperti seorang kakak yang akhirnya memahami keputusan adiknya. Kalau begitu, selamat menempuh jalan kalian sendiri. Tapi ingat, aku selalu ada di belakang, mengawasi. Jangan membuatku menyesal. Aku menahan tawa kecil, lega sekaligus terharu. Wisnu menatapku, senyumnya lembut. Tangannya masih menggenggam erat tanganku. Hari itu, matahari Surabaya seakan ikut bersinar lebih terang. Bukan hanya karena pagi yang cerah, tapi karena dua hati telah menemukan keberanian untuk melangkah, menemukan cinta yang membebaskan, dan memilih hidup yang selama ini hanya berani mereka impikan. Aku menatap Wisnu, merasakan kehangatan tangannya di genggamanku. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi takut. Semua rasa yang pernah tersembunyi kini diberi ruang untuk tumbuh. Dan kami siap menatap dunia dengan keberanian yang baru. Wisnu, sekarang kita bisa mulai membangun hidup kita. Kataku pelan, tanpa harus sembunyi, tanpa harus menahan perasaan. Ia tersenyum, matanya berkaca-kaca, memelukku sebentar sebelum menatapku. Aku siap. Kara, kita jalani semua ini bersama. Langkah pertama yang kami ambil bukan hanya simbolik. Kami mulai membereskan segala hal yang tertinggal, menghubungi semua keluarga, memberi penjelasan, dan menyampaikan sikap kami secara perlahan tapi tegas. Memang tak mudah, tapi setiap kata yang keluar dari bibir kami terasa ringan, karena dibangun atas kejujuran dan keberanian. Bram tetap mengawasi, namun caranya kini berbeda. Tidak lagi ketegangan atau kecurigaan. Ada rasa lega, seperti seorang kakak yang akhirnya melihat adiknya menemukan kebahagiaan, meski jalannya tak sesuai bayangan lama. Beberapa minggu kemudian, keluarga mulai menerima kenyataan baru ini. Rendra dan Elia melihat Wisnu bukan sebagai pengganti ayahnya, tapi sebagai seseorang yang membuat ibunya bahagia. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, merasakan damai yang tak ternilai. Di rumah, suasana berubah. Tawa kembali terdengar. Obrolan ringan mengalir tanpa rasa canggung. Wisnu belajar dari semua kesalahan, tapi juga memberiku ruang untuk tetap menjadi diri sendiri. Kami saling menguatkan, saling menjaga, dan perlahan membangun dunia kecil kami sendiri. Dunia yang di dalamnya bertahta cinta bukan sebagai rahasia, tapi sebagai pondasi. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di ufuk barat, aku duduk di teras sambil memandang Wisnu yang sedang merapikan kebun kecil kami. Ia menoleh, tersenyum, dan melambaikan tangan. Hatiku terenyuh. Semua perjuangan, semua ketakutan, semua rahasia yang dulu menghantui, kini terbayar dengan sederhana. Hidup yang utuh, cinta yang nyata, dan keberanian yang tumbuh bersama. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang jarang kudapatkan selama bertahun-tahun. Wisnu berjalan mendekat, meletakkan tangannya di bahuku, dan bisikannya mengisi seluruh ruang. Kara, terima kasih telah memilihku. Aku tersenyum, menatapnya, dan membalas genggamannya. Dan aku berterima kasih padamu, karena bersamamu, aku akhirnya pulang ke rumah yang selalu aku cari dalam diriku sendiri. Malam itu, lampu Surabaya menyoroti rumah kami dengan lembut. Dua jiwa yang pernah terjebak dalam keraguan kini beristirahat di tempat yang sama, bersama cinta yang telah dipilih dengan keberanian. Memang, tak ada yang sempurna, tapi semuanya terasa utuh. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin. Kami tidak hanya mencintai, kami juga hidup. Sepenuhnya, dengan hati yang terbuka,
dan tangan yang saling menggenggam untuk selamanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak keputusan itu. Rumah kami kini penuh dengan tawa, aroma kopi pagi, dan bisikan lembut yang selalu membuat hati hangat. Wisnu dan aku belajar setiap hari bahwa cinta bukan hanya soal rasa, tapi soal keberanian untuk jujur, keteguhan untuk menjaga, dan kemauan untuk menerima segala konsekuensi dengan lapang dada. Aku sering menatap wajahnya di pagi hari, melihat bagaimana seorang pria muda bisa menjadi sahabat, pelindung, dan cinta sekaligus. Dan aku sadar, kebahagiaan itu sederhana. Tidak perlu sempurna, tidak perlu selalu mudah, tapi harus nyata, tulus, dan dibangun dengan hati yang bersih. Dari kisah kami, aku ingin berbagi satu pesan. Jangan takut memilih cinta yang benar-benar membuatmu hidup. Jangan biarkan usia, status, atau penilaian orang lain menahanmu dari kebahagiaan yang sejati. Kadang, yang paling sulit adalah langkah pertama, tapi itu juga langkah yang paling berharga. Kalau cerita ini menggetarkan hatimu, memberikan inspirasi, atau sekadar membuatmu merenung, aku mengajakmu untuk terus mendukung Cermin Realita. Berikan subscribe agar cerita-cerita indah dan berkesan terus hadir di layar hidupmu. Berikan like sebagai tanda dukungan dan semangat bagi kami untuk menulis lebih banyak kisah yang menyentuh. Tuliskan komentar untuk berbagi pemikiran, pengalaman, atau renunganmu, karena setiap cerita akan lebih bermakna bila kita berdiskusi bersama. Dan sebarkan kisah ini pada teman, sahabat, keluarga, dan kolega agar pesan positifnya bisa menjangkau lebih banyak hati. Karena pada akhirnya, cerita bukan hanya tentang siapa yang jatuh cinta atau siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kita belajar, tumbuh, dan menemukan pulang ke hati sendiri, ke rumah, dan ke kehidupan yang kita pilih dengan penuh kesadaran.